Bentar Pak, nunggu Olive. Kenapa? Nunggu Olive. Cek. Suara saya bisa didengar. Wah, ini Henry sudah mulai merekam. Ya, silahkan Olivia dan Andre untuk memulai perkuliahan hari ini, memimpin doa, terus kemudian melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan di bagian akhir baru diserahkan kepada saya kembali sebagai dosen pengampu. Ya, silahkan untuk Olivia dan Andre. Iya, selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya dan kelompok saya Andre akan mempresentasikan tentang 5 pilar akuntansi Indonesia ditambah PAPI dan PAPSI. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang 5 pilar akuntansi Indonesia dengan PAPI dan PAPSI. Next. Yang pertama ada SAK IFRS. IFRS ini International Financial Reporting Standard. Nah, IFRS ini merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. Standar akuntansi ini disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional, EC, Komite Masyarakat Eropa, lalu IOSOC, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan IFAC atau Federasi Akuntansi Indonesia. Next. IFRS ini mencakup 4 hal. Yang pertama ada IFRS sendiri, yaitu standar yang diterbitkan pada tahun 2001. Lalu IAS atau International Accounting Standard yang diterbitkan sebelum 2001. Lalu IFRIC, yaitu Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee setelah tahun 2001, dan Interpretation yang diterbitkan oleh SIC atau Standing Interpretation Committee sebelum 2001. Next. Lalu ada tingkat pengadopsian IFRS menurut DSAK terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu full adoption, di mana negara itu mengadopsi seluruh produk IFRS tanpa mengubah satu hal, tanpa mengubah hal lain. Jadi ditranslate word by word, lalu digunakan di negara tersebut. Lalu adopted itu dia mengadopsi seluruh IFRS, tetapi disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan. Lalu piecemeal ini negara hanya mengadopsi sebagian besar, jadi hanya paragraf tertentu, tidak semua IFRS diadopsi. Lalu reference itu IFRS hanya digunakan sebagai referensi, jadi standarnya sesuai IFRS, tetapi bahasa dan paragrafnya itu diubah sesuai kebutuhan negara. Lalu not adopted at all ini tidak mengadopsi IFRS sama sekali. Next. Lalu tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari beberapa hal, yaitu transparansi bagi pengguna dan dapat dibandingkan
sepanjang periode disajikan. Lalu menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi berdasarkan IFRS dan dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Next. Lalu yang kedua ada SAK etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, SAK etap ini merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Next. Nah, SAK etap ini dimaksudkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas tanpa akuntabilitas publik ini contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha atau kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Next. Sedangkan tujuan dari SAK etap adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Next. Setelahnya ada SAK syariah. SAK syariah ini PSAK yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Nah, pengembangan SAS ini dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, tetapi berbasis syariah yang mengacu pada Fatwa MUI. Next. Cakupan SAK syariah ini dari PSAK 100 sampai PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istina. Next. Lalu ada SAK MKM. SAK MKM ini adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Setidaknya 2 tahun berturut-turut. Tujuan dari SAK MKM sendiri adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Next. Baik, selanjutnya adalah pilar yang keempat ya, SAP, standar akuntansi pemerintah. Ini adalah standar akuntansi untuk pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat ataupun daerah. Payung hukumnya ada di PP nomor 71 tahun 2010. Nah, SAP ini dinyatakan dalam pernyataan SAP atau IPSAP, atau juga Buletin Teknis SAP yang disusun dan diterbitkan oleh KSAP. KSAP ini Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diberitahukan pada pemerintah dan BPK. Basis penerapan SAP ada 3. Yang pertama ada SAP berbasis kas, terus SAP berbasis kas menuju akrual, sama yang SAP berbasis akrual. Nah, penerapannya ini di SAP jadi ada 7 laporan keuangan. Yang pertama ini ada laporan realisasi anggaran LRA, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian dan neraca, ada laporan operasional LO, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, sama CALK.
Nah, selanjutnya adalah PAPI ataupun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. PAPI ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari PSAK, dari SAK umum yang ketentuannya lebih mengarah ke perbankan istilahnya. Nah, ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Berlaku untuk bank umum konvensional dan juga dalam hal ini meliputi unit usaha syariah. Kemudian kalau yang syariah, untuk perbankan syariah ada sendiri namanya PAPSI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Ini ditujukan untuk bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Ini mulai ada PAPSI tahun 2013. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan terkait 5 SAK tadi, ada IFRS, ada ETAP, ada EMKM, ada SAP juga, sama PAPI dan PAPSI. Nah, yang pertama, salah klik. Ya, yang pertama ini dari IFRS. Nah, jadi awalnya adopsi Indonesia itu soal IFRS dimulai Desember tahun 2008. Kemudian adopsi ini mulai berjalan selama beberapa tahap, yaitu tahun 2012, kemudian tahun 2013 sampai 2014. Nah, sampai sekarang ini SAK Indonesia sudah hampir mengadopsi penuh IFRS. Nah, perbedaannya sendiri setelah SAK kita mengacu pada IFRS, itu adalah sifat SAK yang menjadi principal base daripada sebelumnya rule base. Kemudian IFRS juga menjadi transaction base, bukan lagi sebelumnya entity base. Sehingga dari perubahan ini ke transaction base ada beberapa PSAK yang dicabut, seperti PSAK 31 sama PSAK 45 soal pelaporan entitas nirlaba. Yang PSAK 31 tadi soal akuntansi perbankan. Nah, berikut adalah PSAK update terbaru dari sumber referensi yang kami temukan. Ya, semoga sudah tampil ya. Ya, ini adalah daftar PSAK yang terbaru. Ada sekitar 60 PSAK. Baik, selanjutnya adalah perkembangan untuk si SAK ETAP. SAK ETAP ini seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Dan minggu lalu bahwa SAK ETAP mulai mulai berubah nama menjadi SAK EP ya, atau entitas privat. Semoga slide-nya sudah muncul. Nah, perkembangannya sendiri dari SAK ETAP ini awalnya ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang non-publik ataupun privat. Mengalami beberapa perubahan hingga pada exposure draft SAK ETAP tahun ini 2021 itu mulai ada yang wacana buat ganti nama ke SAK entitas privat. Dan selain itu juga di exposure draft SAK ETAP tahun ini ada juga wacana seperti penggunaan metode langsung pada laporan arus kas untuk aktivitas operasi. Nah, sebelumnya kalau kita belajar di teori akuntansi kan arus kas operasi metodenya tidak langsung. Nah, di ETAP ada wacana untuk memungkinkan bahwa ada metode langsung. Nah, ini untuk perkembangannya dari SAK ETAP sendiri, diterbitkan IAI mulai 17 Juli tahun 2009. Nah, mulai berlakunya efektif per 1 Januari 2011. Kemudian di 30 Juni kemarin sudah disepakati kalau ganti nama ke SAK EP. Dan mulai berlaku tahun 2025, implementasinya penerapan dini mulai Januari 2022 menurut exposure draft yang awal tahun ini. Nah, selanjutnya untuk perkembangan SAK Syariah sendiri tidak terlalu banyak. SAK Syariah ini diterbitkan awalnya
sekitar tahun 2002. Nah, ini diterbitkan karena adanya perkembangan transaksi berbasis syariah ya, sehingga DSAK membuat tim khusus untuk merancang SHK syariah ini. Kemudian untuk EMKM selanjutnya adalah perkembangan dari SHK etap. Jadi SHK-KM ini dipelopori adalah adanya SHK etap tadi, karena SHK etap memiliki keterbatasan yang tidak dapat dipenuhi oleh unit usaha mikro kecil menengah, maka lahirlah SHK EMKM. Ini disahkan tanggal 24 Oktober 2016, isinya awalnya 18 bab dan efektif per tanggal 1 Januari 2018. Nah, selanjutnya untuk perkembangan SAP sendiri, dengan payung hukum PP nomor 71 tahun 2010, penerbitan SAP menurut website KSAP ini ada beberapa kali, yaitu pada tahun 2016, SAP 2016, kemudian ada SAP 2019, kemudian ada SAP 2020, sama SAP 2021. Selanjutnya adalah perkembangan untuk PAPI dan PAPSI. Nah, PAPI ini seperti yang pada materi sebelumnya adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, ditujukan untuk bank umum konvensional ya. Nah, awalnya diterbitkan tahun 2008, diterbitkannya ini 2 buku, ada buku 1 sama buku 2. Nah, itu lengkapnya kalau teman-teman mau lihat ada di webnya OJK dalam bentuk PDF. Nah, untuk update terbarunya ini ada penerapan PSAK 71. Ini terkait bank yang harus memiliki action plan. Dan hasilnya dari penerapan ini dalam bentuk diskusi sudah disampaikan pada bersama Bank Umum Konvensional, kemudian ada IAP, IAI, dan juga regulator OJK. Itu untuk perkembangan PAPI yang terbaru. Untuk perkembangan PAPSI masih tidak banyak, tetap untuk mulai di tahun 2013 tadi. Nah, selanjutnya adalah perbedaan untuk 5 SHK tadi, beserta PAPI dan PAPSI. Saya ubah lagi sebentar. Apa sudah muncul ya? Tampilannya ke Word. Jadi untuk perbedaannya sendiri, kelima SHK di Indonesia kan ada IFRS, ada ETAP, EMKM, Syariah, SAP ya. Nah, yang pertama pasti penggunaannya. Kalau IFRS ini untuk istilahnya perusahaan yang go public lah. Kemudian kalau ETAP ini istilahnya untuk perusahaan yang non go public ataupun privat. Nah, untuk entitas yang tidak memenuhi syarat ETAP ini bisa pakai EMKM untuk usaha mikro kecil menengah. Nah, kemudian untuk syariah ini pasti untuk entitas yang basis transaksinya ini banyak menggunakan syariah. Kemudian juga ada entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Nah, untuk SAP ditujukan pada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian ada bedanya di komponen laporan keuangannya. Kalau IFRS ada laporan posisi keuangan, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, ada arus kas sama CALK. Nah, untuk ETAP hampir sama seperti IFRS. Kemudian untuk syariah, ini juga ada neraca, laba rugi, arus kas, ada laporan perubahan ekuitas juga, ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Ini yang membedakan dengan ETAP sama IFRS. Kemudian ada lagi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian sama tetap CALK. Nah, untuk SAP ini yang paling beda sendiri, ada LRA, ada laporan perubahan saldo AG, saldo anggaran lebih, kemudian ada LO, ada LAK, sama laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau EMKM ini lebih sederhana dari ETAP, dia cuma memenuhi laporan laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan sama CALK saja. Nah, yang ketiga perbedaannya ini ada di prinsipnya. Kalau IFRS tadi menggunakan keputusan user dalam pengambilan keputusan. Lebih besar. Kemudian kalau ETAP ini menggunakan stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder, sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability.
Nah, kalau syariah ini sesuai dengan syariat-syariat Islam umumnya, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Makanya dari itu di SAK syariah ada istilah bunga yang diganti ke sistem bagi, nggak salah, sistem bagi hasil. Nah, cuman ganti nama saja sebenarnya. Kemudian untuk SAP ini prinsipnya layak temu, kemudian EMKM ini prinsipnya pervasif. Kemudian tujuan pelaporannya sendiri, kalau IFRS sifatnya umum, jadi informasi tentang keuangan itu bisa digunakan oleh internal juga eksternal ya. Karena penggunanya adalah perusahaan-perusahaan yang go public, jadi perlu juga menginfokan ke investor sebagai pihak eksternal, kemudian juga bisa dibandingkan sesama kompetitor ataupun ke perusahaan yang sejenis. Nah, kalau etap ini juga sama seperti IFRS, cuman karena penggunanya si etap ini cuman perusahaan privat, maka lebih sifatnya ke internal saja. Kemudian untuk syariah, untuk SAK syariah, ini sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang semuanya berbasis syariah ataupun hukum-hukum syariat Islam. Kemudian kalau etap ini tujuannya supaya pelaporan keuangannya pemerintah pusat ataupun daerah itu bisa transparan dan juga meningkatkan adanya akuntabilitas pada pelaporan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah. Kemudian kalau untuk UMKM ini tujuannya supaya si UMKM ini memperoleh kemudahan dalam memperoleh penambahan modal misal mau kredit ke bank. Oleh sebab itu disederhanakan dari etap menjadi lebih simpleks yang sesuai kemampuan UMKM. Sehingga kalau UMKM mau mencari tambahan modal lebih bisa dipermudah. Istilahnya seperti itu untuk beberapa perbedaannya. Baik, sekian presentasi dari saya dan Olive. Masuk ke sesi pertanyaan. Disilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Baik, Jessica Sagan yang pertama. Iya, terima kasih pada kelompok. Iya. Saya mau bertanya, apa ada acuan dalam pembentukan pedoman akuntansi perbankan? Mas, sama mau bertanya, mengapa kok pedoman akuntansi perbankanku dibedakan dengan perusahaan umum lainnya? Mengapa kok ada untuk perbankan sendiri, mengapa kok ada untuk perusahaan lainnya? Gitu, terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya acuan PAPI sama kenapa kok ada PAPI gitu ya? Di samping SAK umum yang dipakai perusahaan biasa gitu ya? Ya, betul. Terima kasih. Iya, terima kasih Jessica. Kemudian selanjutnya ada Eva ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva dengan NIM belakang 43. Saya mau bertanya pada kelompok, apakah ada pedoman perbankan lainnya selain PAPI dan PAPSI ya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pedoman lain selain PAPI sama PAPSI di dunia perbankan? Oke, selanjutnya ada Fania. Terima kasih kesempatannya. Putus-putus ya. Kalau saya tulis di chat apa boleh? Masih putus-putus ya. Dia tanya kalau ditulis di chat boleh atau enggak. Oh iya, di chat aja wis. Oke, selanjutnya ke Henry ya. Henry Gunawan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, apa aja manfaat Indonesia itu mengadopsi IFRS pada tahun 2008 tersebut? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Pertanyaan adalah manfaatnya Indonesia mengadopsi IFRS. Siap. Selanjutnya yang terakhir adalah Michael. Silakan Michael. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Jadi saya mau bertanya, apa sih perbedaan antara SAK etap dengan SAK EP? SAK etap sama EP. Oke. Ya, siap.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kelompok izin diskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaannya Jesse dulu tadi. Mengapa kok ada PAPI sama kenapa kok adanya PAPI di samping SAK umum yang dipakai perusahaan. Nah, jadi PAPI sendiri ini kan, sebentar on cam dulu. Jadi PAPI sendiri ini merupakan penjabaran dari PSAK. Jadi penjabaran dari PSAK tetapi pada pos-pos yang lebih relevan ke perbankan. Nah, itu dijabarkan lagi sama si PAPI. Nah, kemudian kenapa kok ada PAPI di samping SAK supaya mengakomodasi hal-hal yang di PSAK ini lebih relevan di dunia perbankan. Jadi supaya perbankan ini lebih paham, lebih enak, sehingga pedomannya pakai PAPI, gitu istilahnya.
Iya. Apakah menjawab ya? Tadi tanya apa lagi ya? Itu acuan pembentukan Oh PAPI. iya. Oh ya, acuannya pembentukan PAPI yang pasti PSAK, karena itu adalah penjabaran dari PSAK. Kemudian juga ada peraturan-peraturan yang peraturan Perpu ya, peraturan perundang-undangan yang berbau keuangan. Kemudian juga IFRS, karena PSAK kita kan relevannya berbasis IFRS, jadi ada pakai IFRS juga. Kemudian kalau mau ada lagi ketentuan BI, ini juga bisa pakai untuk menyusun PAPI. Itu untuk acuan penyusunan pedoman PAPI-nya, Sesi. Semoga menjawab ya. Oh iya. Ya, terima kasih kelompok. Ya, oke. Selanjutnya adalah pertanyaannya si Eva ya. Pertanyaannya Eva, mengapa kok apakah ada pedoman lain di dunia perbankan selain PAPI sama PAPSI? Nah, ini kemarin kelompok sempat menemukan referensi. Ini di webnya OJK. Coba saya share screen. Sebentar ya. Jadi ada namanya itu buat yang BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, sama si PAPSI yang buat usaha syariah. Bentar. Nah, ini. Di webnya OJK kemarin yang kita jadikan referensi. Yang pertama kan PAPI. Sama ada yang baru tadi, penerapan PSAK IFRS 9 di Indonesia, yang soal bank harus punya action plan. Nah, kemudian ada PAPSI. Ini buat bank umum syariah sama unit usaha syariah. Nah, kemudian ada pedoman akuntansi buat BPR, ini Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, terus bawahnya lagi, ini ada PAPSI tapi untuk bagi pembiayaan rakyat syariah. Nah, ini untuk pedoman lainnya yang berdasarkan website OJK yang kita kemarin jadikan referensi di materi. Jadi ada tambahannya pedoman buat BPR sama BPRS bagi pembiayaan rakyat syariah. Semoga menjawab ya, Eva. Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan Michael. Jadi bedanya SHK etap sama SHK EP ini apa? Nah, selain namanya yang beda ya, kan berubah jadi SHK EP. Nah, ini berdasarkan referensi yang kemarin kita dapatkan, ada beberapa perbedaan dari SHK EP terhadap SHK etap. Nah, ini ada di draft exposure untuk SHK etap yang tahun ini. Jadi ada beberapa wacana-wacana perubahan. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, ada wacana untuk penggunaan metode langsung pada laporan arus kas di aktivitas operasi. Nah, sebelum-sebelumnya kan banyaknya metode tidak langsung. Nah, ini ada wacana untuk bisa pakai metode langsung. Nah, kemudian ada yang pertama bedanya di penyajian laporan keuangan. Nah, di dalam draft SHK-EP ini mencakup beberapa pengaturan yang tidak diatur dalam SHK etap. Nah, yang pertama ada penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen. Kemudian ada identifikasi cakupan laporan keuangan untuk entitas individual atau kelompok entitas. Kemudian ada memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif yang merupakan bagian dari persyaratan dari laporan keuangan yang lengkap. Kemudian ada penjelasan-penjelasan lain dalam mendukung penyajian informasi yang tidak ditulis pada draft SHK-EP. Nah, selanjutnya adalah untuk laporan keuangannya sendiri tetap ada posisi keuangan, ada laba rugi komprehensif, kemudian perubahan ekuitas, arus kas, sama CLEK. Cuman pertambahannya di tadi yang arus kas ada kemungkinan buat pakai metode langsung ya. Mungkin itu beberapa perbedaan yang bisa ditemukan dari SHK-EP terhadap SHK etap yang lama, Michael. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih.
Selanjutnya jadwalnya Olive. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya Henry tadi, manfaat Indonesia mengadopsi IFRS itu ada beberapa. Yang pertama, sifat laporan keuangan itu menjadi lebih global. Lalu ada juga mudah dibandingkan, juga meningkatkan transparansi. Nah, mudah dibandingkan dan meningkatkan transparansi ini karena IFRS itu sudah digunakan di banyak negara, sehingga standarnya kan cenderung sama. Lalu dengan adanya kesamaan itu, kinerja perusahaan Indonesia itu bisa dibandingkan dengan negara lain gitu loh. Jadi kita punya perbandingan. Lalu menjadi pelopor perkembangan SAK yang lain seperti SAK UMKM. Lalu ada juga kita mengadopsi IFRS ini mengurangi biaya modal, meningkatkan investasi global, dan mengurangi mengurangi beban penyusunan laporan. Apakah sudah menjawab, Saudara Henry? Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan dari Fania, itu penjelasan dari basis penerapan di SAP ya. Kan tadi ada 3, ada SAP berbasis kas. SAP berbasis kas ini digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual itu mengakui pendapatan, belanja, pembiayaan berbasis kas, tetapi juga mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Jadi itulah kenapa namanya SAP berbasis kas menuju akrual. Nah, perbedaannya dia SAP kas dan SAP kas menuju akrual itu mengenai laporan operasionalnya. Lalu ada SAP berbasis akrual, dia mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dana dalam pelaporan finansial yang berbasis akrual. Tetapi dia juga mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan oleh APBN dan APBD. Jadi kira-kira dari 3 itu perbedaannya hanya yang diakui dengan dibuat dalam laporan apa. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya berikut presentasi dari kelompok kami, saya Olivia dan Andre, saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Tuh, kok kayaknya tidak ada pertanyaan yang lain. Ya, apa-apa. Tidak, kalau tidak ada, kayaknya kan masih kemungkinan ada atau kemungkinan tidak, tapi paling tidak kan semua bertanya. Ini bagus. Lengkap ya, sampai kemudian jadi pencariannya cukup lengkap sehingga kemudian bisa disampaikan dengan gamblang ya. Memang kemudian di awal-awal saya sebenarnya kok cuma segini gitu ya. Artinya bahwa kemudian melihat di nggak jelas, kok nggak tuntas dalam arti dijelaskan secara lebih detail gitu ya. Tapi kemudian di belakang di bab 3, bab 4 itu semuanya terjawab. Oh, memang kemudian perbedaan-perbedaannya semuanya tersajikan. Terus saya kemudian ingat lagi, nah kalau semuanya detail di depan, ya ini kan enak yang maju selanjutnya, yang maju SAK IFRS, yang maju SAK etap atau EP dan seterusnya, jadi lebih enak dong kan, jadi bisa makalah dari kelompok ini jadi rujukan. Kita nggak tahu nanti siapa yang akan maju di SAK IFRS, SAK etap dan sebagainya, sampai papi-papsi kan juga belum tahu. Jadi kelompok ini sudah benar, akhirnya saya, ya sudah benar memang strateginya
tidak terlalu mendetailkan di atas karena kemudian itu akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing kelompok yang akan menyajikan di masing-masing SAK dan PAPI-PAPSI ya, SAK, SAP dan PAPI-PAPSI. Tapi saya terus kemudian referensinya saya pikir kok mutakhir semua. Saya bagus semua karena referensinya juga terbaru ya sampai kemudian melihat ke OJK segala, jadi ke websitenya OJK di sana dirujuk juga menjadi sumber bagi kelompok ini. Jadi bisa mengembangkan dari apa yang sudah saya inginkan dan kemudian mengembangkan diri dan kemudian sampai cukup lengkap. Jadi itu komentar saya. Beberapa hal yang lain, kalau katakan ada beberapa kekurangan dan sebagainya nanti bisa dilihat di kelompok ini. Ya hal-hal yang teknis saja sih mengenai penjelasan, mengenai konten, mengenai isi, saya tidak ada masalah ya. Tapi memang kemudian ada beberapa yang secara teknis seperti harusnya kepanjangan dulu baru singkatan di belakang, terus kemudian seperti istilah-istilah asing ya di SAK etap itu kan menggunakan istilah Arab gitu ya, itu sebaiknya kemudian juga dicetak miring gitu ya. Nggak tahu nanti siapa yang kebagian SAK SAK Syariah SAS. Nggak tahu nanti kebagian siapa ini karena berbagi 3 kelompok ya, tidak satu-satu. Dan saya ya mohon maaf, mestinya memang yang lebih paham harusnya memang mereka yang latar belakangnya Muslim ya, tapi saya nggak tahu siapa yang di sini adalah latar belakangnya Muslim yang kemudian bisa membahas lebih detail. Kalau dulu waktu ya mahasiswa saya yang kemarin-kemarin itu tes saya itu gampang, saya suruh baca kan kemudian pasti di latar belakang di latar belakangnya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya kan, hadis dan sebagainya. Saya tes, saya suruh baca. Kalau nggak bisa baca itunya ya nggak bisa konteks ininya ayat sucinya, penjelasannya nanti kemudian saya jadi ragu gitu ya di kelompok-kelompok sebelumnya. Walaupun di bawahnya sih kan sebenarnya ada ya, bukan terjemahannya, tapi tulisannya dalam bentuk Latin dan terus kemudian terjemahannya. Nah ini yang perlu itu khusus sih. Tapi kan nggak banyak ya pertanyaan di SAS, yang banyak malah di sini lebih banyak bertanya kenapa kawan-kawan lebih bertanya kenapa ada PAPI, PAPSI, terus kemudian ada SAK yang lain ya, SAK yang umum, SAK yang katakanlah etap atau EP tadi, sampai EMKM. Kalau EMKM nggak bisa masuk di ini ya, kita perbandingkan dengan PAPI PAPSI. Kelompok ini sudah menjelaskan dengan betul bahwa kemudian PAPI PAPSI itu berawal dari SAK besar dulu, SAK berapa saya lupa, SAK 71. SAK 71 itu yang terbaru ya. SAK yang sebelumnya yang kemudian SAK tentang perbankan yang kemudian karena basisnya itu berbeda. Nah, sekarang kan basisnya tidak berdasarkan entitas tapi berdasarkan transaksi. Itu kemudian membedakan antara SAK yang kalau dulu kan SAK itu kan sifatnya apa ya, entitas gitu ya. Untuk perbankan sendiri ada, pertambangan sendiri ada, pertanian itu ada banyak gitu ya. Yang kemudian untuk konstruksi itu ada gitu ya. Jadi tebal gitu SAK itu, dan kemudian sekarang kan sifatnya prinsipnya saja. Kalau memang prinsipnya transaksinya sama, ya kenapa tidak dikumpulkan jadi satu? Nah, kemudian untuk perbankan memang kemudian ada pengecualian karena kemudian apa? Perbankan itu ikut bukan hanya pada apa yang disusun SAK, apa yang disusun oleh IAI, tapi merujuk pada yang lebih tinggi lagi, Undang-Undang Perbankan. Nah, Undang-Undang Perbankan kemudian mengharuskan pedoman itu diatur sendiri ya. Jadi
pedoman yang dikeluarkan oleh ya bekerja sama dengan orang IAI, tapi pada intinya bagaimana orang-orang BI banyak terlibat di sana, itu menjadi peraturan yang lebih tinggi yang harus diikuti. Nah, kenapa kemudian ya karena fidusia ya, karena melibatkan pendanaan dari banyak pihak. Nah, fidusia ini kemudian akhirnya ya katakanlah untuk perbankan umum, perbankan baik itu yang konvensional maupun syariah itu merujuk pada, kalau syariah merujuk pada SAS, sedangkan untuk yang umum, bank umum yang kemudian baik yang kemudian sifatnya konvensional itu merujuk pada SAK umum atau SAK berbasis IFRS. Sedangkan yang lebih kecil seperti BPR, terus BPR syariah itu untuk pengungkapannya, pelaporan keuangannya itu mengikuti ETAP atau EP gitu ya. Itu juga kemudian bagi usaha-usaha keuangan yang lain, contohnya seperti koperasi simpan pinjam dan yang lainnya itu harus kemudian mengacunya pada etap, walaupun kemudian kalau karena koperasi itu diatur khusus, dia menggunakan undang-undang koperasi, di undang-undang koperasi itu diamanahkan bahwa laporan keuangan kita mengacu pada etap. Jadi ya gimana ya, karena perbankan itu urusannya duitnya dengan orang banyak, jasa keuangan itu melibatkan orang banyak sehingga kemudian memang harus diatur khusus. Nah, itu yang kemudian kenapa itu PAPI dan PAPSI itu berbeda dengan SAK umum. Kenapa juga harus dibuat lebih tegas. Nah, kelompok ini tadi sudah menyajikan dengan baik mengapa ada PAPI dan PAPSI. Nah, nanti seperti apa penjelasan lebih detailnya, tentu saja mereka yang akan membahas PAPI dan PAPSI itu. Nah, itu yang menjadi yang menjadi salah satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, kenapa ada PAPI dan PAPSI. Sedangkan kalau yang lain itu nanti sebenarnya terkait dengan tugas masing-masing ya. Seperti pertanyaannya Henry, manfaat adopsi IFRS itu pasti nanti akan dibahas dengan lebih detail di IFRS, tapi kelompok ini sudah menjabarkan dengan cukup, dalam artian tidak kemudian berlebih, sebagaimana harus yang disajikan, bahwa kemudian manfaat adopsi itu, jadi ya sudah seperti dijelaskan Olive. Tapi penjelasan kelompok ini, jadi seakan-akan orang itu juga tidak paham. Kalau dia mencermati dengan benar, itu posisinya kan dibalik gitu ya. Prosesnya dengan penjelasannya itu agak terbalik. Enaknya omong gini, kelompok ini kan menjelaskan dari full adoption dulu kan. Ya kan, adopsi penuh, terus kemudian adopted, kemudian harmonization dan sebagainya ya ke bawah. Tapi pada pelaksanaannya, pada praktiknya, saat kita kemudian mengadopsi penuh IFRS, contohnya seperti kasusnya Indonesia, banyak negara semuanya, kecuali negara asalnya IFRS itu ya di Inggris, itu adopsinya kemudian dari belakang dulu, dari yang namanya harmonisasi, dari sinkronisasi, adopsi sebagian ya adapted, baru kemudian adopsi penuh. Ya, Indonesia itu panjang prosesnya dari kalem-kalem. Karena apa? Kalau kemudian dirubah langsung full adoption, diterjemahkan satu persatu per ayat, per kata bahkan, itu kemudian akan terjadi perubahan paradigma yang terlalu cepat, itu menjadikan pelaku usaha, baik itu akuntannya sendiri akan kebingungan. Indonesia itu kalem-kalem, mulai dari tahun 94 sampai kemudian itu masih iya satu persatu sedikit, kemudian kita mulai itu 2000, saya yang sempat dengan Pak Renald itu ya, yang ke UGM itu untuk mendapatkan awal-awal sosialisasi, itu di 2007-2008, di 2008
terus kemudian kita baru adopsi itu di 2011. Jadi tahap bertahap pelan-pelan. Nah, itu prosesnya malah berbalik. Tapi kelompok ini juga nggak salah menjelaskannya dari yang inti dulu, dari yang atas, oh adopsi penuh ini. Tapi dalam prosesnya itu dari bawah. Itu nanti yang mereka yang akan menyajikan bagaimana sejarah SAK itu dibentuk, maupun mereka yang akan menyajikan dalam bentuk SAK IFRS, SAK umum, itu nanti kemudian akan membahas dengan lebih detail. Kelompok ini sudah, saya pikir sudah cukup ya, apa yang disajikan, sampaikan cukup bagus, tapi tidak berlebih. Gitu ya. Yang saya khawatirkan itu tadi, waduh pertanyaannya ini kan mancing-mancing ini ya, nanti kemudian yang dapat yang belakang kan lebih enak. Ternyata tidak, kelompok ini menjawabnya dengan secukupnya. Nah, kemudian ya nanti kalau Henry dapat secara SAK atau dapat kemudian pembahasan IFRS akan menyajikannya dengan lebih detail tentu saja. Terus kemudian Michael membedakan, ya kalau ini juga cukup baik karena membedakan antara yang lama etap itu dengan kemudian yang EP gitu ya, yang kemudian yang sekarang yang terbaru, hal yang apa yang menjadi perbedaan mendasar ya. Di laporan ada laporan tertentu yang ternyata berbeda. Saya tidak perlu jelaskan karena kemudian itu menjadi tanggung jawab nanti yang akan maju. Paling tidak kelompok ini tadi sudah menyajikan secara umum dan secara baik. Jadi penyajian hari ini memang cukup baik, tidak kemudian kekurangan, perlu yang terlalu lama memperbaikinya. Nah, jadi itu, catatan saya yang katakanlah apa yang harus dipahami oleh kawan-kawan, bahwa kita itu, SAK kita itu sebenarnya bukan aturan yang tertinggi yang harus diikuti. Aturan yang tertinggi, kalau ini kan kita yang mengeluarkan asosiasi, sehingga levelnya mungkin ketiga atau keempat atau bahkan kelima gitu kan kalau kita menurut level undang-undang. Yang pertama tentu saja amanat undang-undang itu sifatnya nasional, tidak mengatur pada satu entitas, pada satu asosiasi saja. Jadi kalau kita ngomong tentang undang-undang perbankan, berarti dia ada rujukan yang lebih tinggi yang harus diikuti, sehingga kalau di undang-undang itu mengamanatkan bahwa kemudian ikut SAK, berarti ada rujukan di bawahnya. Ya, petunjuk teknisnya, katakanlah kayak begitu. Jadi undang-undangnya itu nomor 1. Nah, itu yang perlu kita pahami, kenapa kemudian kok ada sebagian yang harusnya itu diatur oleh SAK, tapi kenapa kita masih juga ikut aturannya dari OJK. OJK itu adalah pelaksana amanat undang-undang yang paling tinggi ya, undang-undang perbankan. Nah, kemudian kenapa kemudian ada lembaga yang lain, kemudian kita kok saya pernah baca, saya pernah lihat, itu ada yang namanya bukan lagi POJK, tapi ada yang namanya keputusan dari Direktur Bank Indonesia. Nah, bedanya kalau kemudian kita ngomongin undang-undang berlaku untuk seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, kemudian BI itu punya peraturan yang lebih tinggi dari SAK. Nah, itu apa yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah Direktur BI. Direktur BI jelas-jelas apa posisinya, dia sejajar dengan presiden ya. Karena dia adalah lembaga tinggi negara. Nah, di situ kemudian jelas-jelas menjelaskan mengenai harus apa, seperti apa laporan keuangan dari perbankan. Ada beberapa, kalau nanti yang mereka akan membahas PAPI, PAPSI, pasti rujukannya itu undang-undang perbankan, terus kemudian ada rujukannya beberapa surat keputusan dari Direktur Bank Indonesia. Nah, surat keputusan itu yang jadi rujukan, yang kemudian kenapa terus kemudian baru kita itu yang selanjutnya yang dibawa, oh ternyata bahwa itu pelaksanaan dalam operasionalnya pelaporan kinerjanya kemudian menggunakan yang ada di menggunakan SAK umum atau SAK etap untuk BPR dan
syariah untuk yang baik itu bank syariah maupun BPR syariah. Jadi ada tingkatan itu yang harus kita pahami, bahwa tidak semuanya itu merujuk kepada SAK. Ada yang kemudian diatur khusus oleh menteri, bahkan diatur oleh undang-undang, itu kita harus mengikuti yang lebih tinggi. Bahwa kenyataannya di situ perbankan itu menggunakan IFR, menggunakan SAK umum, bahwa BPR itu menggunakan SAK etap atau EP, ya itu tentu saja secara teknis, secara praktisnya yang lebih paham, yang lebih tahu adalah asosiasi. Asosiasi ini kan orang-orang yang memang bekerja di bidang itu, ya katakanlah kita kan asosiasi kita kan IAI. Nah, sehingga menjadi rujukan teknisnya itu kemudian rujukan, tapi ada hal-hal khusus yang spesifik itu merujuk pada undang-undang atau kepada SK Menteri. Demikian pula dengan koperasi simpan pinjam, koperasi kredit. Nah, itu kan dia ada undang-undang koperasi, ada keputusan menteri, walaupun kalau dibaca keputusan undang-undang menyatakan kita harus diaudit, laporan keuangan dan kewajiban auditnya beda lagi ya. Laporan keuangan itu disusun secara etap. Ya kita membuat laporan keuangannya etap ya. Kebetulan itu aktivitas saya yang di koperasi kredit. Padahal koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam bisa saja sifatnya lebih kecil dari BPR. Tapi rujukannya menteri loh, tidak kemudian ngikutin SAK. Tapi karena di situ ditulis merujuk pada SAK etap, ya sudah kita membuat laporannya pada SAK etap. Tapi hal-hal tertentu diatur khusus dengan keputusan menteri. Keputusan menteri koperasinya mengatakan ada hal-hal tertentu khususnya untuk apa? Bagaimana kalau pengelolaannya itu sistemnya revolving fund, tidak dibahas khusus di undang-undang, itu muncul secara khusus pengaturannya seperti apa, dan praktik pelaku usaha yang di koperasi simpan pinjam merujuknya kepada SK dari menteri tersebut atau surat keputusan menteri. Itu yang kemudian jadi rujukan. Nah, kemudian karena di sana disebutkan kita menggunakan etap, ya kita menggunakan etap. Terus kemudian bagaimana wajib auditnya? Bayangin yang sekelasnya BPR, koperasi kredit, itu ada kewajiban harus diaudit oleh akuntan publik, bla 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 bla. Ya kebetulan kalau tempat saya kan enak gitu, dia masih dalam bisa memenuhi syarat. Katakanlah karena saya bekerja di membantu di koperasi simpan pinjam, ya koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam yang sifatnya timur. Nah, Anda coba bayangkan kalau kemudian saya nggak tahu siapa ini yang di sini yang lulusannya katakanlah lulusannya Waing. Ada yang lulusannya Waing? Halo? Nggak ada? Waing Blimbing Pak, SMA. SMA. SMP maupun SMA sebenarnya sama. Nanti kita ngomongin ini lembaga perbankannya. Olive dari Waing. Iya. Waing mana? Waing Blimbing. Waing Blimbing. Belakangnya pasar. Iya. Pernah berdiri Pak Gatot enggak? Apa Pak? Oh, sekarang Pak Gatot enggak terlalu turun. Pak Gatot Yang tahu cuman nggak pernah kan IPA Pak Gatot, Pak. Oh iya, tapi kan dia kan dulu di kesiswaan. Kalau ada upacara dan sebagainya kan suka periksa-periksa rambut, periksa-periksa kuku gitu kan. Iya. Terus suka jewit-jewit gitu. Nah, Pak Gatot itu, nah, Waing itu punya CU ya, CU Kosayu, Koperasi Kredit Kosayu yang hanya punya 3 tempat, jadi dia tidak terlalu luas, tapi duitnya lebih gede dibanding kami gitu ya. Nah, itu juga harus diaudit oleh auditor eksternal laporan keuangannya.
masih gede, lebih bahkan kalau katakanlah, oke, keanggotaan kami lebih banyak, tapi duitnya lebih banyak di Kosayu gitu ya, sehingga kemudian harus diaudit. Masih nggak apa-apa, masih mampu membayar, bahkan kalau kami auditornya sekarang sudah 2 periode saya ada di sana itu saya carinya dari Malang, ngapain jauh-jauh dari Surabaya. Sedangkan Kosayu itu ambilnya auditornya dari Surabaya karena dia berani bayar yang lebih mahal, cari auditor yang lebih dalam tanda petik yang lebih bonafit gitu. Nah itu kalau itu, tapi terus kemudian bagaimana dengan kemudian kelasnya itu, ini CU ya, CU Setaman dari Santa Maria, Santa Maria atau ya Santa Maria, miliknya Santa Maria, katakanlah itu Yayasan Santa Maria, atau CU Sang Timur Malang, yang itu dimiliki oleh Yayasan Sang Timur yang ada di kecil di pojokan Betek itu wajib loh. Kalau kita berani buka CU, buka koperasi kredit, buka yang namanya koperasi simpan pinjam, itu laporan keuangannya itu wajib diaudit oleh auditor. Itu siapa yang menyuruh? Yang menyuruh itu bukan, itu kemudian amanat undang-undang yang diturunkan, yang kemudian dipertegas oleh surat keputusan menteri, dan itu kemudian surat edaran dari kepala dinas. Berapa banyak kemudian yang kemudian sampai hari ini tidak teraudit dengan baik, bahkan tidak ada auditornya. Banyak. Bagaimana terus kemudian mereka laporannya? Ya mereka terus kemudian laporan pasti disemprit sampai bukan hanya 3 kali. Jadi kemudian caranya bagaimana? Karena kalau sampai 3 kali kan kena penalti. Jadi sekarang diaudit, nanti tahun tahun kemarin, tahun sebelumnya kan 2 kali ya tidak diaudit, jadi sekarang diaudit gitu ya. Terus pasti nanti 2 tahun ke depan nggak diaudit lagi gitu ya. Terus kemudian tahun ketiga diaudit lagi. Ada cara penyiasatan karena apa ya, bayar auditor kan nggak murah. Itu yang kelasnya koperasi kredit yang saya tahu petanya. Yang lain lagi BPR. BPR itu dengan SAK etap dan wajib diaudit. Bagaimana kemudian BPR yang operasionalnya di pasar-pasar yang kemudian kecil, yang hanya 1 cabang, pemiliknya karena 50 juta sudah bisa berdiri BPR, mereka kemudian operasionalnya di sekitar pasar harus bayar auditor. Auditor sekarang sekitar 35 yang paling murah. Mereka asetnya 50 juta disuruh bayar auditor 35. Padahal itu amanat undang-undang. Nah, itu yang kemudian harus jadi pemikiran, ya undang-undang mau nggak mau harus diikuti ya. Nah, itu yang kemudian kalau tidak, karena apa? Karena fidusia, karena operasional dari BPR, kemudian koperasi simpan pinjam itu fidusia, dia menyangkut uangnya orang banyak. Berapa banyak kemudian yang kita baca hari-hari ini, kemudian jangankan kita ngomong bank umum, tapi kita ngomongin BPR yang kemudian atau katakanlah koperasi simpan pinjam hari-hari ini macet, uangnya miliaran tidak bisa dikembalikan kepada anggota. Nah, itu tanggung jawabnya gimana? Nah, itu kan kemudian khususnya untuk katakanlah seperti perbankan itu yang mengawasi Bank Indonesia, ada yang lebih tinggi lagi OJK. Fungsinya seperti kami kan, kebijakan tertinggi itu pada kementerian, tapi kemudian pada pembinaan namanya Bindalwasa, pembinaan pengendalian dan pengawasan itu oleh Dinas Koperasi Jawa Timur, bertingkat seperti itu. Makanya kenapa kok kemudian Papsi itu terlihat menggunakan SAK, tapi dia ada aturan-aturan yang lebih detail yang sifatnya memang khas perbankan. Nah, itu nanti yang akan membahas Papsi, khususnya Papi, nanti lebih lagi untuk Papsi, karena basisnya beda ya. Kalau Papsi kan syariah, nanti bisa menjelaskan lebih detail. Paling tidak gambarannya tahu kenapa kemudian kita itu segitu banyak. Nah, kemudian kenapa kita juga belajar akuntansi keuangan Indonesia? Kita nggak tahu loh Anda nanti kerjanya di apa gitu ya. Anda kerja di perbankan, Anda kemudian menganggap
sudah paham SAK, ternyata Anda harus bekerja di perbankan, ternyata Anda pakai PAPI. Anda belajar etap paham, bukan belajar, Anda belajar IFRS paham, ternyata Anda harus menggunakan etap. Kalau untuk perbankan yang lebih kecil lah, kalau Anda perbankan nasional, Pak saya belajar yang etap aja, saya yang kecil-kecil aja, yang gampang, yang sederhana. Ternyata Anda bekerja di bank yang sifatnya nasional, Anda mau nggak mau menggunakan SAK IFRS. Belajarnya pontang-panting saat kerja. Nah, saat ini kan kita belajar itu karena kita tidak tahu seperti apa nanti kita bekerja dan di mana kita bekerja. Sehingga maka AKI itu jadi penting karena paling tidak gambaran umumnya kita tahu. Kita cukup paham, ini loh Indonesia kayak begini peta standarnya. Dan kenapa juga kemudian kita masih tetap mengikuti peraturan dan perundangan yang lebih tinggi di atas SAK. Nah, itu intinya belajar AKI. Juga hari ini kita belajar 4 pilar plus atau 5 pilar dengan kemudian PAPI-PAPSI. Itu pentingnya, karena kita sudah, paling tidak gambaran umumnya sudah tahu dan sudah disajikan dengan bagus di kelompok ini apa perbedaannya masing-masing. Saya sangat terkesan kemudian saat muncul, di bab 4-nya muncul bagus banget ya perbedaannya masing-masing itu. Akhirnya terpaksa saya rubah nilainya. Sudah saya kasih nilai, tapi kemudian saya urek-urek karena kemudian harus lebih tinggi lagi dari apa yang sudah saya nilaikan di awal. Nah, ini kan raise the bar ya, Anda sudah menaikkan bagaimana pembahasan, dan ini yang seperti inilah yang saya harapkan. Tentu saja nanti beda lagi kalau pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, khususnya pembahasan untuk masing-masing SAK dan PAPI-PAPSI itu nanti akan lebih detail lagi di bab 2-nya. Tapi bab 3 dan bab 4-nya ya seperti kelompok ini membahas, melihat perbedaan dari masing-masing 4 pilar dan PAPI-PAPSI. Oke, bagus sekali. Nah, hal yang lain yang perlu saya tegaskan lagi, pedoman lain selain PAPI-PAPSI, pedoman akuntansi perbankan kenapa beda. Nah, nanti akan ada yang lebih khusus. Terus terang, saya jujur aja, saya tidak terlalu, jadi di antara, katakanlah di antara SAK itu, dan kemudian PAPI-PAPSI, saya yang katakanlah tidak terlalu menguasai, sekedar tahu, sekedar paham, tapi kemudian tidak terlalu menguasai itu di SAP ya. Karena kan sebetulnya kan ada kuliahnya sendiri itu ya, ada perkuliahannya sendiri ya, akuntansi pemerintahan, akuntansi sektor publik. Anda sudah dapat ya akuntansi sektor publik? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu kan sangat khusus, sangat khas. Kebetulan saya tidak terlalu paham. Hanya tahu, hanya sekedar tahu gitu ya, tapi untuk paham tidak, karena saya tidak mendalami memang sektor publik. Jadi saya jujur aja, kalau kemudian bisa jadi apa yang Anda sampaikan, Anda paparkan itu jauh lebih sophisticated, lebih canggih dari apa yang saya miliki. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama. Mungkin ada hal-hal yang Anda terlewatkan, nanti saya akan bantu kemudian untuk kita belajar bareng memahami di SAP-nya. Nah, yang lain lagi, ya nanti memang akan agak sangat khusus saat kita membahas baik SAK Syariah maupun PAPSI, karena di situ ada rujukan yang harus Anda hati-hati ya merujuknya, mereferensinya, walaupun sudah banyak tulisannya tentang syariah, akuntansi syariah ya. Tapi dibandingkan dengan SAP, saya masih lebih paham SAS atau kemudian PAPSI. Ya karena sifatnya kan operasionalnya yang bukan entitasnya, tapi operasionalnya kan sifatnya kan memang masih sama gitu ya, operasional sehari-hari, bukan seperti sektor publik yang
pemerintahan yang operasional yang sangat berbeda, birokratif, administratif, nah itu yang bikin pusing. Nah, ini yang kemudian hati-hati dalam merujuk, hati-hati kemudian dalam menulis dan menjelaskannya, karena kalau Anda nggak paham benar bisa jadi masalah ya, karena kemudian kita membicarakan basis yang kitab suci yang kemudian sangat bagi kawan-kawan muslim itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh dipermainkan. Nah, itu yang harus hati-hati siapapun yang akan nanti membahasnya. Tapi kalau secara operasional usahanya silahkan kita diskusi terbuka. Kita belajar dengan apa ya, dengan terbaik, apa dengan terbuka dan ya semampu kita. Karena ya kendalanya kan saya bukan apa, saya non muslim, saya Nasrani atau Kristen yang kemudian kalau membahas secara khusus juga kemudian akan bermasalah. Tapi kalau operasional dan sebagainya, kita tidak akan membicarakan kitab sucinya, tapi kita membicarakan SAK-nya, SAS-nya, dan membicarakan PAPSI-nya ya, operasionalnya pada tingkatan keseharian operasional. Tapi jelas ada perlu kehati-hatian dan perlu pemahaman yang khusus. Nah, untuk hal yang lain, karena Anda di era yang perubahan, walaupun perubahannya itu tidak drastis seperti zaman saya dari PAI ke SAK, itu dari tiba-tiba enaknya omong personel 2 langsung tiba-tiba masuk personel 4 gitu ya, bikin pusing. Anda di era yang cukup baik karena kawan-kawan Anda mungkin tidak akan terupdate bahwa ternyata sekarang berubah, namanya etap itu menjadi SAKEP. Walaupun perubahannya tidak signifikan, paling tidak Anda bisa lebih tahu apa perubahannya, karena kita membahas khusus di sini nanti seperti apa itu. Dan kemudian kalau kita ngomong di Indonesia, itu yang paling banyak, seharusnya yang banyak itu adalah SAK-MKM, tapi yang paling banyak menggunakan yang dipakai SAK di Indonesia itu adalah SAK etap atau sekarang yang Anda pelajari menjadi SAK EP. Itu yang paling banyak penggunanya. Yang paling banyak orang yang pakai, yang paling banyak dirujuk oleh perusahaan pada umumnya. Ya, syukur-syukur kalau suatu saat Anda bisa bekerja masuk ke BUMN, atau Anda masuk di perusahaan yang go public. Tapi jangan lupa peluang terbesar kita itu memang bekerja yang latar belakangnya itu menggunakan SAK etap. Sehingga kalau Anda belajar SAK etap yang kemudian berubah menjadi SAK EP lebih dulu, itu peluang Anda tentu saja akan lebih baik minimal dengan kawan-kawan Anda yang ada di sini. Kalau yang di luar, saya pasti yakin katakanlah seperti UB pasti sudah menggunakan paradigma EP, karena walaupun disahkannya baru tahun ini, tapi penggunaannya sudah di awal tahun depan, dan penerapan secara keseluruhan itu di tahun 2005. Nah, kita belajar mendahului. Walaupun tidak terlalu banyak perbedaan, tapi itu penting menjadi hal khusus yang Anda harus ketahui. Baik Anda bekerja maupun Anda berusaha. Tinggal kemudian Anda skalanya mau di mana. Apakah Anda mau skala yang di EP, ataukah skala Anda berusaha atau bekerja nanti di skala yang itu bisa saja di PMKM. Itu ya, yang perlu kita sama-sama paham dan ketahui. Nah, itu secara garis besar apa yang bisa saya sampaikan, yang saya sajikan, yang kemudian bisa kita diskusikan bersama. Tapi paling tidak apa yang dibawakan oleh kelompok ini sudah cukup mewakili tentang 5 pilar plus 2 PAPI-PAPSI, atau kalau ya karena ini memang secara umum, dan kemudian yang saya apresiasi itu di bab 3 dan 4 ya, menampilkan perbedaan, menampilkan apa yang harus dibahas, bagaimana seharusnya dibahas di dalam pembahasan
perkuliahan API. Itu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan oleh kelompok ini. Ini berarti minggu depan kelompoknya Michael dan Henry ya yang akan maju. Siap, Pak. Iya, Michael, Henry. Sejarah SAK. Standar settingnya, Pak. Standar setting settingnya. sama sejarahnya SAK, benar. Pembentukan SAK-nya. Iya kan, makanya ya, standar setting itu kan berarti dari awal mula standar setting itu ada, terus kemudian bagaimana perubahannya termasuk secara internasional ya, terus kemudian di Indonesia. Oke, berarti mulai kita ikut kontinental, kemudian ikut ini namanya Anglo-Saxon yang model Amerika dan model Inggris. Indonesia kan sama ya, dari Belanda yang kontinental, kemudian geser ke GAAP, sekarang kemudian ke IAS atau IFRS. kemudian yang kemudian menjadi IFRS. Iya, dulunya kan IAS. Kita kan gitu, waktu kita harmonisasi itu masih IAS loh. Setelah IFRS baru kita adopsi penuh. Jadi kita kemudian dari GAAP, IAS ke IFRS. Nah, itu yang nanti lebih detail lagi bagaimana pembentukan standar itu. Dan kemudian sebenarnya standar perlu nggak ya nanti ditambahkan di kelompok ini politik di standar setting. Nah, itu beda lagi ya, nanti pembahasannya beda. Tapi kalau mau kelompok ini menambahkan, jadi sebenarnya keputusan-keputusan yang dalam tanda petik relatif lebih politis ya, karena kemudian di dalam standar setting, khususnya di Indonesia, itu seperti apa komposisinya, orangnya seperti apa. Ketuanya sih kebanyakan memang kemudian orang-orang dari akademisi ya, di SAK, Dewan Standar itu. Ada Bu Dwi Martani yang pernah di SAK, ada kemudian dulu itu kalau dari UB itu ada Pak, siapa direkturnya PwC itu. Itu ada yang lain juga gitu ya. Tapi bahwa kemudian di dalamnya komposisinya ada di situ ada orang BI, ada orang perbankan, dan sebagainya, itu yang perlu difahami. Tapi itu nanti kalau Anda di pasca sarjana pasti kemudian strategi politik di standar setting itu ada dibahas. Kalau sekarang cukup Anda tahu saja. Apakah Anda nanti kalau mau ditambahkan boleh, tapi tidak perlu dibahas lebih detail. Tapi komposisinya, kenapa sih komposisinya seperti ini? Kenapa di situ ada wakil pemerintah, ada kemudian wakil dari asosiasi, wakil dari dari akademisi dan sebagainya. Terus kemudian dari praktisi. Nah, praktisi kan harusnya orang yang ya akuntan pada umumnya, tapi karena dia di SAK anggotanya IAI, kemudian yang banyak masuk itu orang-orang yang di BUMN, latar belakangnya itu akuntan di BUMN ya. Nantilah kita akan bahas khusus tuh. Tapi kalau memang mau dimasukkan boleh komposisi dari Dewan Standar itu. Oke, itu yang ya silakan Michael. Saya menambahkan penyusunan standar setting di berbagai negara itu apakah tidak apa-apa atau terlalu berlebihan, Pak? Apanya? Perbedaannya atau apanya atau perkembangan ya penyusunan standar setting misalnya ada di Amerika, terus ada di Jepang, ada di mana? Nah, itu kan di kasus itu nanti kan di bab 3 atau bab 4. Jadi perbedaan katakanlah standar setting di Amerika, kayak apa perkembangannya di Amerika, di Inggris dibandingkan dengan di Indonesia, kayak gitu boleh. Boleh, bahkan saya katakan itu harus. Jadi standar settingnya di Amerika itu kayak apa sih perkembangannya? Karena kan kita bukan ngomongin standarnya, tapi penyusunan standarnya ya. Nah, kalau di Amerika kayak apa?
Terus kemudian bagaimana perbedaannya kalau kemudian yang di Inggris, yang kemudian itu jadi kalau kita ngomong standar setting itu kan berarti board ya. Amerika kan ada FASB. Nah itu politiknya pasti beda dengan IASB yang menyusun IAS. Dan kemudian akan berbeda lagi saat kemudian dia harus bergabung dengan banyak negara saat kemudian merumuskan IFRS, ya tetap IASB sih, International Accounting Standard Board, tapi kan kemudian menghasilkan IFRS itu kan pasti beda. Bagaimana kemudian standar setting yang dulu itu ada di model kontinental, seperti di Jerman, walaupun sekarang sudah tidak lagi ya, sekarang semuanya ikut IFRS, tapi bagaimana di sana? Karena kontinental, peran pemerintahnya besar, peran pajaknya besar. Apakah kemudian komposisinya ternyata orang pemerintah, orang pajaknya banyak? Atau ternyata tetap aja yang banyak itu orang profesional? Itu kan bisa menjadi gambaran. Dan itu dibandingkan tentu saja dengan Indonesia. Ya tinggal pilih aja apakah seperti sebanyak mungkin. Ya enggak sih, enggak berlebihan. Karena apa? Ya memang yang harus dibahas itu. Jadi kondisi standar settingnya, internal standar settingnya yang di tiap negara, katakanlah kita mewakili kontinental dan Anglo-Saxon, Anglo-Saxonnya itu ada dua, versi Amerika dan versi Inggris, ya mewakili lah. Kalau Amerika ya pasti Amerika, kalau yang kemudian yang model Inggris itu yang kemudian menjadi IFRS. Terus apakah seperti Indonesia yang harus ikut kebijakan? Indonesia kan ikut kebijakan ya, ikut kebijakan internasional. Oh, kita dulu lama dijajah Belanda, ikut Belanda, kontinental. Amerika berkembang, kiblat kita ekonominya Amerika, banyak sekolah yang di Amerika, oh kita ikut FASB, ikut GAP. Oh, ternyata angin berubah, Amerika sudah mulai turun, karena kemudian ekspor impor kita lebih banyak di negara persemakmuran, oh kita ikut IASB. Saat itu IAS. Oh, ternyata semua kebijakan karena secara kebijakannya internasional itu di IFAC namanya, International Federation Accounting, C-nya saya lupa, Commission kalau nggak salah, IFAC. Nanti itu jadi pembahasannya nanti intinya di IFAC, IFAC, itu yang kemudian menjadikan model IFRS itu jadi bersama. Nah itu seperti apa IFRS itu, kemudian bagaimana IFRS itu juga pergulatannya saat kemudian harus menggabungkan banyak pemikiran orang seluruh dunia menjadi satu. Tuh, kalau awal-awalnya bolehlah nggak terlalu detail, tapi pergulatan kita kemudian yang paling jelas itu pergulatan kita dari kontinental ke GAP, terus kemudian ke IFRS itu yang jadi penting banget dibahas oleh nanti kelompok minggu depan. Itu ya Michael ya. Tapi Indonesia itu kan ngikut gitu ya. Amerika kan mempunyai efek. Kata kuncinya itu di kenapa kemudian itu di pertemuan G20. Itu World Summit tahun berapa itu? 2008 kalau nggak salah. Yang kita tanda tangan itu. Jadi kita saat itu dari dulu kan negara maju itu G7, terus kemudian saat dikembangkan menjadi G20, kita dapat undangan, kita masuk ke sana, dan di sana ada pertemuan tingkat tinggi ya, presiden yang datang, kemudian salah satunya adalah penandatanganan menggunakan adopsi IFRS penuh. Bukan yang sempat menolak Amerika itu, tapi kemudian ya mau nggak mau karena kemudian sekarang petanya kayak begitu, mereka tanda tangan semuanya, tapi waktunya, skalanya. Itu ya. Ya, bisa dipahami, Michael, Henry? Ya, Pak. Udah dapat Pak gambarannya. Oke, yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya pikir cukup untuk hari ini. Ya, sekali lagi apresiasi kelompok ini sudah menyajikan yang
mengejutkan gitu ya. Bagi saya di awal sepertinya biasa-biasa saja, tapi di bagian akhir itu luar biasa. Diskusinya juga sangat tajam, sangat bagus, karena kemudian membandingkan perbedaan antara etap EP, SAP dan SAK, terus kemudian antara SAK dan PAPSI. Diskusinya juga berjalan baik ya, nggak perlu nunggu terlalu lama, langsung bisa dijawab. Ya kalau perbaikan hanya perbaikan yang teknis kecil saja di makalah, itu aja sih. Saya pikir untuk ya saya ucapkan terima kasih untuk penyaji maupun untuk audiens yang sudah menanggapinya semuanya dengan baik, semuanya terlibat aktif. Walaupun kita 7 orang, semuanya memang harus aktif. Ya, dan Anda sudah di semester 7. Aktivitas itu nanti memperkaya khasanah Anda berpikir tentang akuntansi, pemahaman, keterampilan Anda tentang SAK. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga minggu depan itu akan menyajikan yang lebih baik. Kaget itu bukan saya di akhir-akhir, tapi saya kagetnya sudah dari awal. Makalah masuk, semuanya sudah kaget. Tapi ya, lumayan ada sesuatu yang membuat saya surprise gitu ya. Ternyata. Sehingga saya memang harus tidak boleh, ya memang saya tidak pernah underestimate, tapi kekaget, ya saya oke lah kalau memang kayak begini, tapi kekagetan itu, waduh, ternyata gitu ya. Apalagi kalau saya kagetnya mulai dari awal, waduh, sudah menampilkan sesuatu yang bagus, itu Anda sudah melakukan risk tebar yang cukup tinggi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dan tutup dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di